Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 28 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex_ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah ada dua analisa di sini, sudah ada GBP AUD dan kemudian ada AUD New USD ya. Oke, kemudian di sini untuk GBP AUD kita analisa dari time frame M15 hingga weekly. Jadi analisa masih sama dengan yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya kita di GBP AUD tersentuh stop loss ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba entry lagi di GBP AUD. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat sudah ada konfirmasi short juga di time frame rendah seperti di M30 1. Terus untuk AUD USD, di AUD USD ini kita analisa dari time frame M15 hingga H1. Jadi ini sifatnya sementara ya. Jadi semi intraday atau ya hampir scalping tapi lebih lama ya. Jadi tengah-tengah antara intraday dan scalping ya. Terus kita ambil posisinya sell karena di sini ada inducement juga. Kemudian di sini di GBP AUD kita sell limit di 1.77766, kemudian stop loss di 1.78260, kemudian TP-nya di 1.74825. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,32 dolar. Risk and reward 1/6, payet sampai 5 Juli 2022. Oke, kemudian untuk AUD USD kita sell limit di 0.70166, kemudian stop loss di 0.70390, kemudian TP di 0.68292. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,24 dolar. Yang dibuat 1/8, expired sampai 5 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu gunakan resiko 1% ya teman-teman. Resiko dimana kita benar-benar aman ya. Jadi dari MC, dari margin call atau loss yang tidak sesuai harapan kita, loss yang tidak sesuai dengan porsi kita gitu. Jadi kalau lossnya cuma 1%, saya kira itu maksimalnya ya teman-teman ya. Maksimal 1% itu saya kira itu lumayan banyak, tapi tidak terlalu banyak juga gitu. Jadi itu porsi wajar untuk batasan loss ya teman-teman. Jadi misalkan punya saldo 500, resiko loss 1% kan cuma 5 dolar ya. Jadi nggak masalah gitu kalaupun nanti kena stop loss gitu. Tapi kalau bisa ya kita sudah profit terus amankan sebagian profit juga gitu. Terus di sini kita juga sudah bisa untuk lakukan partial profit taking ketika harga sudah running profit 1/2 ya. Jadi partial profit taking atau TP parsial. TP parsial itu ketika teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot ya. Jadi teman-teman yang open posisinya 0,02 lot atau 0,04 lot, kita bisa TP parsial. Maksudnya TP parsial itu ketika harga sudah running profit 1/2. Nah, di sini kan resiko 1/2 itu, ini kan resikonya 1/6 ya. Berarti resikonya kan 3,32 dolar ya. Nah, kalau resiko 1/6 berarti 3,32 dolar kali 6 berarti 19 dolar ya. Tapi kalau resiko 1/2 ya atau RR 1/2 itu kalau udah masuk di RR 1/2 jadinya kita floating profit 6,64 dolar. Nah, disitulah kita bisa TP parsial gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya. Jadi yang open posisi 0,02 lot terus TP parsial 0,01 lot, berarti kita sudah amankan sebagian keuntungan. Terus sisa lotnya kita bisa hold sampai TP ya teman-teman.
Terus, ini untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop loss di entry ya. Stop loss ini di 1.78260 kita bisa pindahin di 1.7776 ya. Jadi ketika analisa sudah tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan, eee, analisa kita, jadi harga bergerak sudah tidak sesuai dengan analisa, terus berbalik arah, terus menyentuh stop loss. Nah, itu kita tidak rugi apapun ya teman-teman, karena kita sudah sempat untuk TP parsial gitu. Jadi TP parsial itu, eee, gunanya seperti itu ya, untuk mengamankan sebagian keuntungan apabila suatu saat kalau harga berbalik arah tidak sesuai dengan analisa kita, nah kita sudah sempat amanin nih, profit kita gitu. Oh ya, ini untuk TP parsial dan stop loss-nya pindah di entry atau break even point, eee, itu bisa dilakukan di risk and reward 1:1 atau risk and reward 1:2 ya. Jadi kita bisa nyicil misal TP parsial di 1:1 atau 1:1 kita pindahin SL di entry dulu, terus TP parsialnya di 1:2 juga bisa, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini sudah ada GBP AUD, kemudian ada AUD USD. Oke, kita bahas satu persatu dari GBP AUD ya. Oke, nah di sini sudah ada GBP AUD. Ya, di GBP AUD ini analisa seperti sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita juga ada entry posisi di sell di sini ya teman-teman. Entry posisi sell di sini dan sudah tersentuh stop loss ya. Stop loss di sini. Oke, jadi, nggak ada yang salah dengan analisa sebelumnya, cuman kita salah entry saja, salah peletakan entry-nya. Sebenarnya kita sudah patokannya di sini ya, cuman nggak tahu kenapa stop loss ngejar di sini ya, itu yang disebut inducement ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya tunjukin sebentar di time frame weekly. Jadi teman-teman yang belum ingat kenapa alasannya masih sell, karena dia sudah break dari support trendline yang di sini ya teman-teman ya. Jadi dia sudah break dari support trendline yang di sini. Yang mana artinya di sini dia sedang konsolidasi ya, dia sedang konsolidasi. Setelah break kemungkinan di sini dia akan melanjutkan penurunan lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, untuk GBP AUD kita masih pegangan dengan posisi sell ya. Terus kalau kita lihat di H4, di H4 sendiri di bawah masih ada area FVG H4 yang terbentuk. Terus di sini ada equal low. Oke, lalu kita pindah ke H1. Ya, H1 sendiri teman-teman bisa saksikan di sini sudah ada change of character ya. Jadi dia sudah break dari low sebelumnya ya. Jadi dia membentuk lower low sekarang dan sebelumnya juga ada lower high ya. Jadi di sini sudah ada dua indikasi, dua dua indikasi, dua pertanda juga. Jadi dua konfirmasi, di sini sudah ada lower high, di sini sudah ada lower low. Ya, jadi harga akan melanjutkan penurunan setelah ini ya. Kemudian untuk entry-nya kita pakai yang di M15. Nah, di sini kita ambil yang di sini. Nah, di sini dia masih fresh ya teman-teman ya. Dia masih fresh. Satu candle ini belum tersentuh sama sekali dan ini belum menyentuh candle yang ini. Nah, di sini untuk ukuran entry-nya dari sell, stop loss 2 kali ukuran candle ini ya. Jadi 2 kali ukuran candle ini kita bisa ambil posisi sell. Terus untuk letak presisi entry-nya kalau kita perhatikan di sini dia agak naik ya untuk entry-nya. Kenapa kita taruh agak naik?
Untuk letak presisinya kita ambil yang di M5. Nah, seperti ini kita ambil candle hammer ini ya di ujung ekornya di sini. Nah, tepat di ujung ekornya sebelah sini. Letaknya pas banget sama letak kita entry ya. Jadi kita pakai ujung yang di candle M5 tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk GBP AUD di time frame M15 hingga weekly tadi. Oke, lanjut kita ada GBP AUD, terus ada AUD New Zealand, maksud saya AUD USD. Untuk AUD USD sendiri, ini tren masih bearish, tapi dia sekarang sedang berada di area support ya. Saya sedang berada di area demand. Nah, ini kalau kita perhatikan di time frame daily, ya, demand atau support trendline daily ya teman-teman ya. Jadi dia sedang mendekati area support trendline daily. Tapi kalau kita lihat di H4 atau H1, ya harga masih ada kemungkinan untuk turun lagi ya. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada change of karakter, ya, di sini sudah ada change of karakter, terus di sini sudah ada ya di change of karakter, terus di sini ada break of structure juga. Jadi break of structure ini dikonfirmasi 2 kali ya. Jadi setelah dia break membentuk lower low, kemudian dia membentuk lower low lagi. Artinya apa? Artinya di sini ada break of structure juga di sini. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini terbentuk break of structure lagi ya, teman-teman. Oke, terus di atas belum terjadinya short ya, karena di sini kalau kita perhatikan dia masih bentuk area likuiditas di sini ya, area liquidity. Di sini juga ada area liquidity juga. Di sini dia membentuk area liquidity, kemungkinan dia akan membentuk area endorsement juga. Jadi area endorsement itu penempatan entry sell yang salah ya. Jadi mungkin orang-orang akan posisi sell di area ini, di sebelah sini atau di sebelah sini. Kemudian di sini ada FVG M15 ya, teman-teman. Perlu diperhatikan juga untuk letak entry-nya, apakah di atas ada area FVG atau bukan. Nah, di sini di time frame M15 ada area FVG. Walaupun harga sempat tersentuh ya, atau FVG-nya sempat tersentuh, tapi cuman tersentuh dikit, nggak masalah. Tapi tetap masih aktif ya, karena di atasnya juga ada area FVG ini sebenarnya. Di harga masih ada kemungkinan untuk naik lagi sebelum melanjutkan penurunan. Terus untuk entry-nya, untuk entry kita cari order blocknya pakai Fibo ya. Kita pakai bantuan Fibo, kita pakai OTE. Nah, tepat di sini, disinilah area OTE-nya di Fibo 70 ya. Di Fibo 70 di sini ada 2 area, di sini ada area VGM 15, kemudian ada area order block yang di sini. Jadi kita pakai yang area order block yang di sini untuk tempat kita entry nanti. Jadi di M15 ini di area OTE tadi ya, kita cari area order block yang memungkinkan untuk kita entry. Nah, di sini kita sudah ketemu. Di sini kita pakai satu candle bullish terakhir sebelum dia drop ya. Dan ini harga masih fresh, belum ada sama sekali yang mendekati order block itu ya. Jadi harga belum tersentuh sama sekali ya order blocknya.
Oke, jadi untuk itu kita pakai entry yang di sebelah sini ya. Ups. Untuk entry-nya 2 kali ukuran candle ya, seperti biasa, sini dan di sini. Di sini untuk entry sell-nya, kemudian di sini untuk stop loss-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisa AUD/USD di time frame M15 hingga H1. Oke, cukup mungkin sekian dulu ya untuk kedua analisa kita hari ini. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk management, tanpa money management yang konsisten, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang. Tentunya kita trading tidak untuk hari ini aja, tapi untuk jangka panjang ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.